Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ta'ala bina nu'minu sa'ah. Kita masuk pada bab yang kedua, yaitu bab yang berjudul Innahu Nurul Iman. Sungguhnya hal tersebut adalah cahaya iman. Jamilun antakuna mimman sakhara jawarihahu fi ta'atillahi. Maka sebuah hal yang baik dan sebuah hal yang indah di mana Anda termasuk orang yang bisa menundukkan anggota badan Anda untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wantalaqa bihimmatihi ila ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan Anda semangat dan perhatian terhadap segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Hinaha yakunu qad asyraqa fil qalbi nurul imani. Maka ketika hal tersebut itu terjadi, maka hakikatnya di dalam hati telah terbit cahaya iman. Wamtala'atir ruhu bi mahabbatir rahmani, dan ruh jiwa seseorang itu terpenuhi dengan rasa cinta terhadap Ar-Rahman. Inna hadhil hasanati laha thamaratun bal thimarun. Maka kebaikan-kebaikan tersebut memiliki buah, bahkan banyak buah. Wa min aghla hadhihi thimari nurul imani. Dan di antara buah yang paling berharga dari buah-buah tersebut adalah buah yang dinamakan dengan cahaya iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat 35, yahdillahu linurihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dengan cahayanya atau kepada cahayanya man yasha, kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allahu huwal hadi. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan hidayah, zat yang memberikan petunjuk. Wa huwa al-mursil li hadan nuri fi qulubi awliyaihi, dan dialah zat yang mengutus dan menurunkan cahaya ini pada hati-hati wali-walinya. Sebagai tambahan dari apa yang disampaikan oleh penulis di sini, perlu kita pahami tentang pengertian wali Allah. Maka wali Allah, syarat minimalnya adalah mereka sebagai orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ini berbeda dengan anggapan sebagian orang yang kemudian ternilai seorang wali itu ketika memiliki karomah. Kalau tidak punya karomah, diragukan kewaliannya. Maka kita katakan tidak demikian. Bahkan banyak di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tidak ragukan bahwasanya mereka adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan mereka karomah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka seingat kami dan sepaham kami tidak diceritakan oleh para ulama biografi para sahabat Nabi tentang karomah yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalau sikap hikmah, sikap bijak, ya. Banyak kemudian apa yang dijadikan keputusan oleh Abu Bakar As-Siddiq kemudian sesuai dengan apa yang kemudian diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang betul. Tapi untuk masalah karomah, kemampuan istimewa yang di luar nalar manusia,
Maka sekiranya Abu Bakar As-Siddiq, meskipun beliau adalah sahabat terbaik Rasulullah SAW, maka ya tidak diceritakan dari diri beliau ada karamah tertentu. Maka anggapan sebagian orang yang kemudian seolah-olah mensyaratkan wali Allah itu harus punya karamah, maka ini adalah anggapan dan penilaian yang batil. Karena seorang wali Allah Subhanahu wa taala syarat minimalnya adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka sepanjang dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sejati, maka dialah wali Allah meskipun Allah tidak karuniai karamah. Dan yang kita bicarakan di sini, wali Allah yang kita bicarakan di sini adalah wali Allah yang sejati. Mohon maaf, mungkin saya agak vulgar dalam masalah ini, bukan wali gadungan. Karena banyak di zaman kita ini orang yang mengaku-ngaku diri sebagai wali ataupun dianggap wali, tapi sebenarnya dia wali gadungan. Karena apa yang dia lakukan bertolak belakang dengan Al-Quran, bertolak belakang dengan ajaran Nabi SAW. Tapi karena dia diklaim memiliki keistimewaan tertentu, dia cerita-ceritakan kemampuan luar biasa di luar nalar manusia yang dia klaim dia miliki, kemudian akhirnya banyak orang tertipu dan menganggapnya sebagai seorang wali. Maka catatan yang kita garis bawahi di sini, wali yang dibicarakan oleh penulis di sini itu adalah wali Allah yang sejati. Dan syarat minimalnya adalah muttaqin, dia melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menjauhi semua larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila ada orang yang mengaku wali, tapi terhadap perintah dia tidak laksanakan, terhadap larangan dia langgar, maka hakikatnya dia bukan wali Allah tapi wali setan. Maka wali Allah Subhanahu wa taala yang sejati, Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepada wali tersebut berupa hidayahnya, yaitu berupa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang membimbing hidupnya di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat kelak. Wa hadzal nuru muqtadasun minal wahyi. Dan cahaya iman dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang didapatkan dari wahyu. Al-Qur'anu nurun wa sunnatu nurun. Maka Al-Qur'an itu adalah cahaya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun adalah cahaya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aminu billahi wa rasulih wa nuril ladzi anzalna." Dan hendaklah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada cahaya yang kami turunkan, yaitu berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan sabda Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala tidak lain itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Quranul Karim, yang kemudian juga terdapat pada penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak kemudian bisa didapatkan oleh seseorang melalui mimpi. Kemudian dikatakan, saya bertemu dengan Allah berfirman, saya bertemu dengan Jibril, dia berpesan, saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari saya ini dan itu. Maka kita katakan tidak bisa. Bukan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi itu adalah sekedar bunga tidur belaka atau sekedar tipuan dari jin yang kemudian menyamar sebagai malaikat Jibril, sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan apa yang dia sampaikan untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka cahaya yang kita cari dari Allah Subhanahu wa taala, dari hidayahnya, itu tidak lain adalah dengan kita pelajari Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga seberapa konsisten dan seberapa semangat kita mengamalkan kandungan Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bahasa yang lain, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala ini hanya bisa kita raih dengan cara yang ilmiah. Tidak mungkin seseorang tidak pernah belajar, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak hafal Al-Quran, tidak pernah belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kok kemudian ujuk-ujuk menjadi wali, ujuk-ujuk kemudian mengklaim saya bertemu Jibril dan yang lainnya. Maka kita katakan dusta.
bohong. Karena cahaya dari Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada hambanya, dan Allah telah tentukan jalannya, yaitu dengan jalan yang ilmiah, yaitu bita'allum, yaitu dengan belajar dan juga dengan mengamalkan apa yang dia pelajari. Wa idza kana Allahu qad samad dina wal wahya nuran fa'lam anna nasibaka min hadzal nuri ala qadri iltizamika bihadzal wahyi. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menamai agama ini dan juga wahyu yang Allah turunkan sebagai cahaya, maka hendaklah Anda ketahui bahwasanya seberapa besar bagian Anda untuk mendapatkan cahaya tersebut tergantung seberapa iltizamnya Anda terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tergantung seberapa iltizamnya kita, keistiqomahan kita untuk kemudian mempelajari wahyu dan mengamalkan wahyu dan berpegang teguh dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa nurul iman alladhi sakana fi qulubil mu'minin mutafawitun. Maka cahaya iman yang ada dalam hati setiap orang yang beriman, mutafawitun, itu berbeda-beda kadarnya. Ala qadri tafawutihim fi qurbihim minar rahmani, selaras dengan perbedaan mereka dalam kedekatan mereka kepada Ar-Rahman. Fahadha qad muli'a nuran wa imanan. Maka boleh jadi orang ini dia hatinya dipenuhi dengan cahaya dan iman. Wa bijanibihi man huwa ad'afu minhu nuran. Namun sebaliknya ada pula orang yang mungkin lebih lemah cahayanya daripada orang tersebut. Namun kebertingkatan cahaya iman dan perbedaan iman ini bukanlah kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan tidaklah Rabbmu itu merupakan zat yang zalim kepada hamba-hambanya. Adanya tafawut fil iman, perbedaan tingkatan iman itu adalah karena sebanding dengan iltizamnya hamba tersebut kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin hamba tersebut itu berusaha untuk kemudian semakin dekat dengan Allah, dengan belajar agama, dengan berusaha mengamalkannya, maka semakin banyak pula lah dia mendapatkan bagian dari cahaya iman dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika usaha seorang hamba untuk perhatian dengan wahyu Allah itu semakin lemah, maka semakin lemah pula lah cahaya yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha hamba untuk kemudian mempelajari wahyu dan mengamalkan wahyu, ya, itu sangat amat menentukan untuk kemudian seberapa besar dia mendapatkan cahaya iman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal nur yaqwa. Maka cahaya iman dari Allah Subhanahu wa taala ini boleh jadi semakin kuat hatta yadharu ala safahatil wajhi, sampai-sampai kemudian bisa nampak pada safahat al-wajh. Safahat itu arti asalnya adalah lembaran wajah, maksudnya adalah wajah-wajah. Maka kekuatan cahaya iman itu ketika dia semakin kuat sampai bisa terlihat pengaruhnya pada wajah orang yang memiliki cahaya iman tersebut. Hatta annaka tara ba'dhan nas ala wujuhihim idha'atun min nurin, sampai Anda bisa lihat pada sebagian orang pada wajah-wajah mereka itu ada cerah cahaya. Fama huwa, cahaya apa itu? Maka jawabannya adalah innahu nurul iman, itu adalah cahaya iman. Walihada qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, oleh karena itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi beliau berdua, yaitu Abdullah Ibnu Abbas dan juga bapak beliau Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan inna lil hasanati diya'un fil wajhi. Sesungguhnya kebaikan yang ada pada diri seseorang
itu terpancar dari wajahnya berupa dhiya, berupa cahaya. Wa nuran fil qalbi, dan terpancar dalam hatinya berupa sinar. Maka perkataan hikmah dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan sesungguhnya kebaikan yang ada pada diri seseorang itu boleh jadi terpancar dari cerah wajahnya, dan juga terpancar dalam hatinya berupa sinar keimanan. Maka kita bisa rasakan apakah seseorang itu adalah orang yang baik ataukah orang yang punya keburukan. Itu kadang-kadang atau bahkan sering kita bisa lihat dari wajahnya, yang biasanya orang bilang dengan aura. Ya, auranya kok. Maka memang hal seperti ini itu nyata adanya. Bahkan ketika kita jumpa pertama kali dengan seseorang, itu kadang-kadang kita bisa rasakan ini orang baik ataukah orang nggak baik. Dari mana? Dari cahaya dari wajahnya. Kalau sekiranya orang tersebut memiliki wajah yang tenang, ya, bersih, kemudian kita bisa lihat terpancar kelembutan dari wajahnya, maka hati kita itu akan merespon dan berhusnudzon, ini sepertinya orang baik. Ya, bukan orang yang kemudian sembarangan. Tapi ketika kita berjumpa dengan seseorang pertama kali, kok kita rasakan dari raut wajahnya kok ada semisal kegelapan, kok ada sesuatu yang disembunyikan, kok ini orang seperti banyak pikiran, wajahnya kok ada aura gelapnya, maka ini adalah merupakan di antara indikator bahwasanya ada sesuatu yang bermasalah pada diri orang tersebut dalam hatinya. Wa hadza ahaduhum yas'alu al-Hasan al-Basriyah. Maka ini ada salah seorang di antara kaum muslimin yang bertanya kepada Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, limada ahlus salatil laili ahsanun nasi wujuhan. Wahai Hasan al-Basri, kenapa orang yang dia ahli salat malam itu wajahnya adalah wajah yang paling baik, memiliki wajah yang paling cerah? Maka Hasan al-Basri menjawab, khalau billah, karena mereka menyendiri bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala di waktu malam, fa'albasahum nuran min nuri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pakaikan cahaya kepada mereka di antara cahaya-cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka ketika di kegelapan malam, orang yang ahli salat malam di kegelapan malam tersebut berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala dikala banyak orang yang lain itu kemudian tidur, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian ganti kegelapan yang ada di malam yang hamba tersebut itu lakukan untuk salat malam, Allah ganti dengan cahaya. Fala yazalu al-abdu yunafisu fil hasanat, dan tidaklah henti-hentinya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, dia berlomba-lomba untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Wa yusabiqu ila shalihat, dan dia juga saling berlomba untuk kemudian beramal saleh. Hatta yaqwa nurul iman fi qalbi, sampai semakin kuatlah cahaya iman yang ada pada hatinya. Fayadharu alaihi inda mautihi, yang boleh jadi kemudian cahaya iman ini bisa nampak dan kelihatan ketika hamba tersebut meninggal. Fakam sami'na min amwatin, maka betapa banyak kita dengar cerita dari saudara-saudara kita yang meninggal. Lamma matu, ketika mereka meninggal, wa inda taghsilihim wa takfinihim ra'al mughsiluna anwaran wa diya'an fil wajhi bal wa fi sairil jasadi.
Nah, kemudian ketika dimandikan dan ketika dikafani, maka orang-orang yang memandikan bisa melihat cahaya dan sinar yang ada pada wajah jasad tersebut, mayit tersebut. Bahkan cahaya ini bisa kemudian dilihat di seluruh badannya. Namun sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, di masa atau zaman ini itu yang namanya video rekaman itu bisa diedit. Artinya apa? Artinya jangan mudah percaya ketika mendapatkan video-video dengan judul-judul detik-detik munculnya cahaya dari Habib Fulan, detik-detik munculnya cahaya dari Kiai Fulan, dan ditampilkan ada cahaya keluar dari kepalanya, ada cahaya yang keluar dari badannya, padahal apa? Pakaiannya putih, pakaiannya putih, disorot cahaya, ya bercahaya. Nggak usah wali fulan, nggak usah Habib Fulan, kita pun kalau pakai pakaian putih kemudian lampu menyorot kita, nah itu kita memantulkan cahaya. Maka video-video yang semisal ini sekiranya jangan kemudian membuat kita tertipu. Dan yang dibicarakan oleh penulis di sini, sebagaimana yang kami sampaikan, ini wali Allah yang sejati. Dan yang dibicarakan di sini adalah cahaya ini bisa kemudian terpancar dari wajah, bukan dari sorban kepalanya ada cahayanya, dan bukan dari pakaian, tapi mohon maaf dari jasad. Ke orang yang memandikan kemudian bisa melihat bahwasanya dari jasad, bukan dari kain kafannya, bukan, tapi dari jasad yang dimandikan itu sekiranya bisa dirasakan ada cahaya yang terpancar. Namun tentunya cahaya ini jangan Anda bayangkan seperti cahaya matahari yang menyilaukan, tidak. Tapi sekiranya orang yang kemudian memandikan ini merasakan hal yang beda, yang spesial. Ini ada cahaya yang lembut kemudian terpancar dari jasad yang dimandikan, bukan dari kain kafannya, bukan dari baju putihnya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, memang cahaya iman dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh penulis bisa terpancar dari jasad orang yang Allah berikan cahaya tersebut. Tapi tentunya ketika kita mengalami hal ini, menyaksikan hal ini, tidak kemudian serta-merta kita langsung mengklaim bahwasanya orang itu adalah wali Allah, orang itu adalah mati syahid. Tidak. Perlu kemudian kita perbandingkan dengan amalannya di dunia dulu bagaimana. Dari cerita-cerita orang yang menyaksikan sendiri dan berinteraksi langsung dengan si mayit tersebut. Apabila diceritakan tentang mayit tersebut bahwasanya dia adalah orang yang secara umum adalah orang yang soleh, dia adalah orang yang perhatian dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga berhenti pada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang yang kemudian dermawan, dia adalah orang yang sederhana dalam hidupnya, dia adalah orang yang suka menolong orang lain. Maka secara umum ketika dia adalah orang yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an dan kekeh untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semaksimal kemampuan orang tersebut, maka barulah kemudian kita bertambah husnudzon bahwasanya insyaallah taala orang yang meninggal ini adalah orang baik. Sehingga tidak heran terpancar cahaya iman dari wajah orang tersebut ataupun dari jasad sang mayit tersebut. Tapi kalau kemudian kita dapatkan cerita, insyaallah saya memandikan fulan ini bercahaya, tapi kemudian kita tahu persis dari cerita orang-orang yang dekat dengan si mayit tersebut semasa hidupnya, dia jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia adalah
orang yang suka mempromosikan hal-hal yang bersifat khurafat, yang justru jauh dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak masalah kita bersuudzon, nah ini pasti bohong, tidak benar ceritanya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yazalu hadzan nuru yattahifu sahibahu bil hadaya. Dan tidaklah henti-hentinya cahaya ini akan memberikan kepada pemiliknya berupa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Fayatihi fi qabrihi, yang kemudian hidayah ini dan cahaya ini datang kepada pemiliknya di kuburnya. Fa yudhi'u lahu kal qamari lailatal badri. Kemudian cahaya dan hidayah ini menyinari hamba tersebut sebagaimana cahaya bulan di malam yang dimana bulan tersebut adalah menjadi bulan purnama. Kama sahih fil hadithi, sebagaimana yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yaumil qiyamati haitsu al ahwalu wal masaibu idza bika taltafitu fatara hunaka fi'atun ala wujuhihim nurun ajibun, wasafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli awwalu zumratin talijul jannah suratuhum ala suratil qamari lailatal badri. Dan ketika hari kiamat kelak, di mana di hari kiamat ini terdapat al-ahwal, berbagai macam peristiwa yang mengerikan, wal masaib, berbagai macam musibah. Idza bika taltafitu, apabila Anda taltafit, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, fatara, maka Anda akan lihat hunaka, di sana, fi'ah, sekelompok orang yang pada wajah mereka terdapat cahaya yang luar biasa, terangnya, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat ahlul jannah dengan beliau katakan awwalu zumrah talijul jannah, rombongan pertama kali yang masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala, suratuhum ala suratil qamari lailatal badri, rupa mereka itu adalah seperti rupa rembulan pada saat malam bulan purnama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyamakan terangnya cahaya wajah penghuni surga rombongan awal itu sebagaimana terangnya cahaya bulan di malam purnama. Maka yang diserupakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini itu adalah terangnya wajah, indahnya wajah, bukan tasbih, bukan penyerupaan secara keseluruhan, bukan. Jadi harus kemudian dipahami dengan benar bahwasanya yang diserupakan dan disamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah masalah terang dan indahnya cahaya, bukan secara keseluruhan. Kemudian kita pahami, oh berarti besar kayak bulan, bulat kayak bulan, tidak. Yang diserupakan dan disamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini hanyalah dari sisi kecerahan cahaya bulan dan juga keindahan bulan. Wa indal mururi ala sirati, dan ketika hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sejati, yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka murur, melewati di atas sirat. Wa fi siddati dulami, yang dimana ketika itu keadaannya begitu gelap, maka yusriku nurul imani li ahlihi, maka terbitlah cahaya iman bagi pemiliknya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'an, pada hari engkau lihat orang yang beriman dan orang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan, yas'an, mereka berjalan meniti sirat. Nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya mereka Allah Subhanahu wa taala nampakkan dari arah depan mereka dan juga dari arah kanan mereka. Ya, kemudian nanti di hari kiamat
Orang kafir itu akan kemudian mengikuti orang beriman, karena orang yang beriman inilah yang kemudian Allah karuniai cahaya. Sedangkan orang yang zalim, orang yang kafir, mereka tidak dikaruniai cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berjalan di dalam kegelapan. Itulah apa yang dikatakan bahwasanya adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Yang namanya kezaliman di dunia itu bisa menjadi kegelapan-kegelapan yang nanti dialami oleh seorang hamba di hari kiamat. Maka kezaliman apapun yang kita lakukan, dan terhadap siapapun kita melakukan kezaliman tersebut, kita harus ingat bahwasanya ini akan menjadi kegelapan bagi kita di hari kiamat. Untuk memahami hal ini, maka sebenarnya sederhana. Anda bayangkan ketika tiba-tiba di malam hari lagi terang-terangnya lampu nyala, tiba-tiba kemudian listrik padam semua satu kota. Dan ketika itu malam-malam yang mendung, bahkan hujan, bahkan petir. Maka tentunya kita merasa was-was, merasa takut sebagai manusia biasa. Dan tentunya kita butuh lilin, butuh kemudian lampu senter cadangan ataupun genset untuk kemudian menyalakan lampu di rumah kita. Ya, artinya kita tidak kemudian bisa bertahan dalam kegelapan tersebut dalam waktu yang lama. Maka apabila di dunia saja kita tidak bisa bertahan secara lama dengan kegelapan, maka kelak nanti di hari akhirat jenengan tidak punya lilin, jenengan tidak punya genset, jenengan tidak punya lampu yang kemudian bisa dicas kemudian jadi cadangan ketika lampu mati. Semuanya bergantung kepada amalan kita. Amalan kita itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan cahaya untuk menerangi langkah kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus ketika kita meniti sirat. Maka semakin banyak kezaliman yang kita lakukan di dunia, maka semakin pekat kegelapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kelak nanti di hari kiamat. Maka mungkin banyak orang yang congkak ketika hidup di dunia, seolah-olah dia tidak akan pernah kemudian menghadapi akhirat. Dengan congkaknya dia melakukan kezaliman kepada fulan, kepada alan. Dengan congkaknya dia melakukan berbagai macam dosa besar. Kemudian ketika dinasihati, seolah-olah dia tidak akan kemudian dalam keadaan terpuruk, tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah kemudian mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yakinlah bahwasanya ketakaburan, kecongkakan dan juga kesombongan yang kita miliki di dunia, kemudian kita seolah-olah bebas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita rasakan Allah tidak kunjung mengadab kita, tidak kunjung menegur kita. Ingat bahwasanya mungkin di dunia Anda belum ditegur, tapi itu merupakan kerugian bagi Anda dan musibah bagi Anda, karena justru Allah akan kemudian berikan balasan keburukan Anda kelak di hari akhirat berupa kegelapan yang pekat. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di dunia melakukan berbagai macam maksiat dan ditegur oleh Allah. Itu beruntung kita. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala masih menghendaki kebaikan untuk kita, supaya kemudian ketika kita ditegur, kita ya merasa kembali kepada dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru akan berbahaya ketika kita semakin jauh dari Allah, semakin banyak bermaksiat, kok kita rasakan rizki semakin lancar, kita semakin enak hidup di dunia, semakin mudah urusan dunia kita. Maka harusnya ketika kita rasakan hal ini, semakin kita takut kepada Allah. Kenapa Allah kok tidak kunjung tegur saya? Kenapa kok Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kunjung berikan musibah kepada saya? Bukan dalam arti kemudian menantang Allah, tidak. Cuman hendaknya kita introspeksi diri. Jangan-jangan Allah sudah menelantarkan kita.
Dan itu bahaya. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala masih saja menegur kita dengan musibah, dengan berbagai macam hal yang tidak kita sukai, sehingga kita bisa sadar, bisa insaf dan mengintrospeksi diri. Oh, saya banyak dosa, saya adalah hamba yang lemah, dulu saya congkak, melakukan banyak kesalahan dan maksiat. Allah tegur dengan saya sakit, Allah tegur dengan tabrakan, Allah tegur dengan Allah bakar rumah saya, Allah tegur dengan kehilangan anak saya, Allah tegur dengan seabrek ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Yang namanya kezaliman itu akan menjadi kegelapan-kegelapan yang berlipat-lipat, berlapis-lapis ketika kita semakin memperbanyak kezaliman di dunia. Dan ini akan menjadi kegelapan di hari akhirat. Maka tidak jarang Nabi SAW itu kaitkan perintah beliau dengan sebuah amalan, itu beliau kaitkan dengan keimanan kita terhadap Allah dan hari akhir. Nabi SAW katakan, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Karena Nabi SAW kaitkan keimanan kita terhadap Allah dan hari akhir dengan kemudian Nabi katakan perintah, berkatalah yang baik atau diam. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara nasihat untuk diri kita masing-masing itu adalah mengingat akhirat. Kalau jenengan yakin tentang adanya akhirat dan pasti Anda akan mengalami alam akhirat tersebut, maka tentunya Anda akan dengan mudah melaksanakan sabda Nabi SAW. Kok kemudian ada perintah dari Allah, perintah dari Nabi SAW tidak Anda indahkan, ada larangan dari Allah, ada larangan dari Rasulullah SAW, tidak Anda gubris, maka ini indikator yang sangat kuat bahwasanya keimanan kita terhadap Allah dan hari akhir itu semakin menipis dan semakin menurun dan semakin kurang. Seolah-olah hari akhirat itu tidak akan terjadi. Kita katakan seolah-olah, meskipun lisannya mengatakan saya beriman kepada hari akhirat, tapi ketika perbuatan kita bertolak belakang dengan apa yang kita ucapkan, maka kita katakan seolah-olah Anda tidak beriman terhadap hari akhir. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fayu'abbiruna ala sirati bihadan nur. Maka hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya iman ini, mereka bisa menyeberang sirat dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wa yantalikuna bikulli sur'atin, mereka bisa pergi dengan secepat mungkin nahwal jinani, ke arah surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hina ma yadkhuluna al-jinan, dan ketika mereka masuk surga-surga Allah Subhanahu wa taala, idza bihim fi qusuriha wa baina anhariha, tiba-tiba mereka sudah berada di istana-istana yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka, dan juga mereka tiba-tiba sudah berada di antara sungai-sungai surga. Wa tuhitu bihim asjaruha wa thimaruha, dan mereka dikelilingi pohon-pohon surga dan buah-buahan surga. Wa hum ma'a zaujatihim minal huril aini, dan mereka sudah bersama dengan istri-istri mereka dari kalangan bidadari-bidadari surga. Wal khadamu yatufuna bihim, dan pelayan-pelayan surga mengelilingi mereka pula. Wala yazaluna fi na'imin muqimin abadal abadi, dan mereka akan senantiasa dalam kenikmatan yang abadi ini selama-lamanya, tidak akan pernah berakhir. Wa hadza jaza'u kulli man tamassaka binuril imani, maka ini merupakan balasan bagi setiap orang yang berpegang teguh dengan cahaya iman. Allahumma hablana min ladunka nuran, maka ya Allah, berikanlah kepada kami cahaya dari sisimu, amin. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka dalam beberapa halaman yang disampaikan oleh penulis di sini, penulis ingin mengingatkan kepada kita tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang cahaya Allah Subhanahu wa taala ini hanya bisa kita raih dengan iltizam kita kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak iltizam kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin kita kemudian mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala ini akan menerangi hidup seseorang, baik hidup di dunia ataupun hidup di akhirat. Maka seseorang itu akan berjalan di atas basirah ketika dia di dunia, sehingga dia tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia tetap berada di siratal mustaqim. Dan terlebih lagi ketika di hari akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan karuniai cahaya kepada hamba tersebut untuk kemudian segera dan secepat mungkin meniti sirat. Maka ketika seorang hamba berusaha untuk kemudian meniti siratal mustaqim di dunia, berusaha untuk istiqomah untuk meniti siratal mustaqim di dunia, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan Allah permudah baginya meniti sirat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Siapa di antara kita yang kemudian takut untuk nyebrang jembatan? Kalau jenengan punya rasa takut nyebrang jembatan di dunia, maka harusnya Anda akan paham betapa ngerinya ketika Anda harus menyeberang sirat di hari akhirat. Apalagi di bawah sirat ini sudah neraka, jahanam pula. Maka kalau jenengan mungkin niti jembatan di dunia itu maksimal jenengan nyemplung kali. Kalau jenengan naik motor ya sama motornya, tapi setidaknya Anda bisa kemudian diselamatkan, ada yang nolong. Kalau seandainya luka pun luka ini bisa sembuh. Tapi ketika jenengan nyemplung sudah di hari akhirat, nyemplungnya ke neraka, siapa yang mau nolong selain Allah Subhanahu wa taala? Nabi nggak bisa nolong kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat nggak bisa nolong kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Anda, kiai Anda nggak bisa nolong kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak ada yang bisa nolong. Dan ini mengerikan. Bukan hanya kemudian kita ngeri karena ini jembatan begitu tipisnya dan begitu ngeri, ada gancu yang kemudian berada di kanan dan kiri yang menyambar-nyambar orang yang menitinya. Tapi kita juga ngeri membayangkan, duh nanti kalau saya nyemplung gimana? Kan ada seorang hamba yang dia sudah tinggal sedikit lagi masuk ke surga, kemudian dia digancu, nyemplunglah dia di neraka. Kenapa demikian? Karena dia tidak bisa istiqomah untuk meniti siratal mustaqim hingga akhir hayatnya ketika di dunia. Maka Bapak dan Ibu sekalian, di dunia ini kita tidak boleh lalai. Kita harus kemudian senantiasa menyadari menikah adalah ladang untuk menanam di hari akhirat. Ini juga adalah kesempatan bagi kita untuk kemudian menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga penghambaan ini berbuah pahala. Adapun setelah nanti hari akhirat, penghambaan kita tidak akan berbuah pahala. Anda minta tolong kepada Allah, Anda berdoa kepada Allah, itu tidak akan berbuah pahala ketika hari akhirat. Yang mana di dunia itu berbuah pahala. Banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyaklah kita minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian meniti siratal mustaqim dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita cahaya ketika kita meniti siratnya di hari akhirat. Amin. Kemudian pembahasan berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, penulis ingin mengingatkan kita untuk menghargai waktu malam. Dengan judul salah satu awqatin yustajabu fiha ad-du'a'u kulla lailatin. Ada 3 waktu di mana doa itu diijabahi, dan waktu ini ada di setiap malam. Jadi 3 waktu yang ada di setiap malam di mana doa seorang hamba itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Beliau menyebutkan 3 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama adalah An Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil laili la sa'ah, sesungguhnya di waktu malam itu ada satu waktu, la yuwafiquha rajulun muslimun, yang mana tidaklah seorang muslim menepati waktu tersebut, berada dalam waktu tersebut, yas'alullaha khairan, kemudian dia meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, min amri dunya wal akhirah, dari urusan dunia dan akhiratnya, illa a'tahu iyahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya apa yang dia minta. Wa dzalika kulla lailatin, dan waktu tersebut ada di setiap malam. Qala an-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyampaikan, menjelaskan hadis ini, fihi, di dalam hadis ini, isbatu sa'atil ijabati fi kulli lailatin, adanya penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penetapan adanya waktu diijabahinya doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di setiap malam. Wa yatadammanu al-hatha ala du'ai fi jami'i sa'atil laili roja'a musodafatiha. Dan hadis ini juga mengandung makna adanya motivasi untuk kemudian berdoa di setiap waktu malam dengan harapan bisa menjumpai waktu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan, betul, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu dalam satu malam yang itu adalah waktu mustajab. Dan dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak secara spesifik menjelaskan kepada kita waktu di malam tersebut itu apakah awal malam, tengah malam, atau akhir malam. Nabi tidak menjelaskan secara spesifik. Oleh karena itulah Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan secara spesifik waktu pastinya itu kapan, jam berapa, dan potongan malam yang keberapa, maka hal ini menunjukkan kepada kita adanya motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian kita manfaatkan semua waktu malam tersebut untuk banyak berdoa. Harapannya apa? Bisa ngepasi waktu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Ini sama kayak Lailatul Qadar. Kalau jenengan jujur ingin dapat Lailatul Qadar, maka tidak boleh pilah-pilih genap ganjil. Kalau jenengan pilah-pilih genap ganjil, naik ganjil semangat tepol, kemudian kalau genap kurang semangat, nah ini kurang jujur dan kurang berhati-hati dalam mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi ketika jenengan jujur dan tahu bahwasanya Lailatul Qadar itu tepatnya pastinya kapan, meskipun Nabi sudah isyaratkan lebih seringnya di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, terutama di malam ke-27-nya, namun ini pun bukan pemastian dari Nabi, artinya belum pasti juga. Maka apabila kita menjadi seorang mukmin yang bijak, tentunya kita akan lebih berhati-hati untuk sesuatu yang kita tidak ketahui pastinya kapan terjadi. Kalau kita ingin menepati waktu tersebut, maka konsekuensinya adalah ya sudah borong semua, semangat semua sejak awal dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak kemudian kita pilah dan pilih. Maka betul yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ada motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita jujur pengen menepati, ngepasi waktu yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini, ya kita manfaatkan waktu malam kita untuk kemudian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tahu, dan kita harapkan ternyata ketika kita berdoa, ngepasi waktu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka secara umum Imam Nawawi ini ingin menjelaskan kepada kita, jangan lalai di waktu malam, manfaatkan waktu malam untuk banyak berdoa di semua bagian malam. Kemudian hadis yang kedua dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, man ta'ara minal laili, barang siapa yang dia tiba terbangun dari tidurnya di malam hari,
entah karena sebab apapun, kemudian kok terbangun, tiba-tiba terbangun. Faqala, kemudian dia katakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata, tidak ada satupun sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, hanya milik Allah lah kerajaan dan juga hanya milik Allah lah semua pujian yang sempurna. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wala ilaha illallah, dan tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Wala haula wala quwata illa billahi, tidak ada daya untuk terhindar untuk melepaskan diri dari maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk taat illa billahi, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia katakan, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Auda'a, atau dia berdoa dengan doa yang lain, ustujiba lahu, maka niscaya akan diijabahi untuknya. Fa in tawadda'a wa shalla qubilat sholatuhu, dan kemudian apabila dia berwudu kemudian dia salat, maka salatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengajarkan kepada kita, di waktu kapanpun, di waktu malam, kemudian kita terjaga, tiba-tiba terbangun. Di waktu kapanpun, di waktu malam, entah itu awal malam, tengah malam, ataupun malam yang terakhir, sepertiga malam yang terakhir. Kok kemudian kita terjaga, tiba-tiba terbangun, kemudian membaca zikir sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan tadi. Kemudian kita iringi dengan berdoa kepada Allah, atau setidaknya minimal dengan kita beristighfar kepada Allah dengan kita katakan Allahumma ighfirli, ataupun istighfar yang lain. Kemudian kita iringi dengan doa, maka Nabi katakan doanya mustajab. Dan ini menunjukkan hamba tersebut adalah hamba yang tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia tidur kemudian tiba-tiba terbangun, satu pertama kali yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan status, notifikasi, bukan. Sungguh amat disayangkan kita yang, mohon maaf, ngapunten, yang menisbatkan diri kepada salaf, menisbatkan diri kepada sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih banyak di antara kita yang kecolongan dalam masalah ini. Ketika bangun, yang kita ambil HP. Kalau matiin alarm nggak masalah, tapi kalau ada ekornya itu yang perlu kita koreksi dari diri kita bersama. Mungkin nggak ada di antara kita yang beralasan, wah ini urgen, ini penting, mosok tiap hari urgen, mosok tiap hari penting. Kenapa kok tidak kemudian kita amalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bangun mungkin karena alarm, kemudian langsung berzikir dengan zikir ini. Tidak kemudian Anda lanjutkan dengan notifikasi di WA, Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Kenapa kita selalai ini di zaman ini? Di mana orang-orang dahulu dengan minimnya fasilitas justru tidak lalai. Bangun, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bangun yang diingat Allah. Dan menikah adalah sebuah hal yang luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita tidak terbiasa, ini berat dilakukan. Yakin berat dilakukan. Tapi kalau kita kemudian melatih diri kita untuk senantiasa bisa seperti ini, itu akan mudah dilakukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kok kemudian dia iringi dengan wudu kemudian sholat malam, maka Nabi katakan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wafi hadal hadithi, dalam hadis ini isyaratun, ada isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, li fadli dzikri indal qiyami minan naumi fi ayyi sa'atin minal laili biduni tahdidin. Adanya isyarat keutamaan berzikir ketika terbangun dari tidur di waktu malam tanpa ada batasan. Artinya apa? Entah itu di awal, di tengah, atau di sepertiga malam terakhir. Wa natijatu istijabatu du'ai wa qabulis sholati, dan buah dari
apabila kita lakukan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah doa kita dikabulkan dan juga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup kajian kita di kesempatan pagi hari ini, hadis yang ketiga, yaitu berbagai macam hadis tentang turunnya Rabb kita di sepertiga malam terakhir. Wahia mutawatiratun, dan hadis-hadis yang menceritakan tentang hal ini adalah hadis yang mutawatir. Hadis yang banyak kemudian betul-betul sahih diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fiha, dan di dalam hadis tersebut, anallaha yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku ijabahi. Maka hadis yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dengan spesifik menyebutkan kapan tepatnya waktu di malam tersebut. Kemudian hadis yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita zikir dan tuntunan beliau ketika kita tiba-tiba terbangun dari tidur di waktu malam, entah di awal malam, tengah malam, atau akhir malam. Kemudian di hadis yang ketiga, secara spesifik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan sepertiga malam terakhir. Maka ada hadis yang umum, ada hadis yang spesifik. Fayustafadu min majmu'i hadhil ahadits. Kita bisa ambil faedah dari keseluruhan hadis yang kami sampaikan tadi. Anna waqtal laili syarifun. Ini poinnya. Sesungguhnya waktu malam itu sebenarnya waktu yang mulia. Haitsu tujadu fihi al-awqat ats-tsalatsah al-mutanawwi'ah listijabatid du'ai. Di mana dijumpai di waktu malam tiga waktu yang beragam tadi untuk kemudian doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin alladhi yuhzinuka, akan tetapi di antara hal yang bisa membuat Anda sedih, anna ba'dhan nasi qad ahmala al-inayah bil-lail. Sebagian manusia itu tidak perhatian dengan waktu malam. Bahwa imma ala mawaqi'it tawassuli yuqallibu safahatiha, boleh jadi banyak orang itu kemudian sibuk untuk kemudian bersosial media, kemudian dia bolak-balik halaman-halamannya. Aw la'allahu ma'al qanawat, atau dia sibuk dengan channel-channel, mungkin ada di YouTube ataupun yang lain. Aw ma'al lu'abi was-sahari, atau banyak orang yang kemudian memanfaatkan waktu malam dengan bermain-main saja. Siapa yang bermain-main di waktu malam? Gamer. Mumpung koneksinya pol, memanfaatkan waktu malam untuk kemudian main. Awis sahar, atau mau begadangan nggak ada tujuan, melek-lekan tok. Maka ini harusnya membuat kita sedih, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis. Harusnya kita sedih fenomena ini. Harusnya waktu malam ini adalah waktu yang mulia dan kita muliakan, kita manfaatkan kesempatan dan sebaik-baiknya. Tapi kemudian kita sia-siakan. Sibuk sosmedan, sibuk nonton channel YouTube yang tidak bermanfaat. Yang sebenarnya jenengan nggak tahu pun nggak masalah. Kalau sibuk lihat kajian di YouTube dengan ustadz yang memang kompeten di bidangnya nggak masalah. Tapi kalau mau menuruti apa saran dari YouTube, ini coba, apalagi YouTube shortnya tidak terasa sejam berlalu, jenengan ini mau pendek, klik, menarik ya, bukan, tanpa terasa sampai jam 12. Ya, saya juga pernah seperti itu. Jadi kebetulan anak-anak kami suka binatang. Saya pikir daripada nonton video yang panjang, uslah yang short aja lah, pendek. Nggak terasa sudah setengah jam. Sudah terasa, tidak terasa setengah jam. Padahal niat saya mau ya semenit aja lah, lihat nggak ada semenit padahal. Tapi ternyata tanpa serasa ini sedikit sampai setengah jam. Nah, itu harusnya nggak boleh kecolongan seperti ini. Patah mengatakan sedikit demi sedikit jadi menjadi bukit. Itu pinternya YouTube. Dan kita yang kurang bijak bisa lalai dengan hal seperti ini. Kalau kajian nggak masalah.
hal yang bermanfaat tidak masalah. Namun yang sangat disayangkan, kita banyak yang kemudian terpengaruh dengan saran dari YouTube ini, kemudian nyoba. Nah, akhirnya apa? Kita lalai. Yang lebih parah lagi adalah ketika kita mengisi malam ini dengan begadang tok, nggak ada tujuan, mau ngelek-lekan. Nah, terus ngopo? Rondo ya rondo kan harusnya putar keliling. Ngapain di pos ronda? Gaplean, main kartu. Ngapain Anda seperti itu? Bahasa kasarnya demikian. Tapi ternyata banyak di antara kaum muslimin yang melakukannya. Kalau ditegur kita malah dikatain kamu aneh. Umumnya orang ronda ya kayak gini. Kita malah dianeh-anehkan dan disalah-salahkan. Maka sebagai penutup beliau sampaikan, waladhi yanbaghi huwa imaratul laili bidu'ai wa dzikri was salati. Harusnya kita memakmurkan malam tersebut dengan banyak berdoa, banyak berzikir, dan juga banyak salat malam ma'at tawazuni fil umuril ukhra. Meskipun kita juga perlu tawazun, perlu adanya prioritas, pertimbangkan untuk hal-hal yang lain yang berkaitan dengan hak keluarga kita sendiri, hak diri kita sendiri, untuk masalah-masalah yang mubah. Misalkan kita ingin sholat malam, tapi kemudian istri misalkan sakit, butuh kita dampingi, maka mungkin yang biasanya kita sholat malam mungkin sampai banyak rakaat, mungkin rakaatnya kita kurangi untuk kemudian mendampingi istri. Misalkan kita baca Al-Quran di waktu malam, misalkan kok anak punya hak untuk kemudian kita temani, misalkan ngerjakan PR, diajari baca Quran, ya kita harus porsikan waktu untuk kemudian melakukan hal tersebut. Mungkin istri butuh diajak ngobrol, ya kita ngobrol sama istri. Anak butuh diajak main, ya kita main. Itu nanti gambaran ketika teman-teman yang bujang nanti punya istri dan punya anak. Kalau sekarang mungkin belum bisa, paling ngobrol sama temannya. Walaka antas ala nafsak, maka Anda harus tanyakan kepada diri Anda sendiri. Kam lailah marat min hayatik, ya, sudah berapa banyak malam yang berlalu dari hidup Anda, wa anta ghafilun an hadhil awqat ats-tsalath minal lail, dalam keadaan Anda lalai untuk memanfaatkan 3 waktu yang utama dalam malam tersebut. Introspeksi diri kita masing-masing. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.